Jumpa lagi anak-anakku dari studio SMPN 1 Bajawa. Ibu mengucapkan semoga kalian di rumah masih dalam keadaan sehat-sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran agama Katolik ini melalui video pembelajaran dengan penuh perhatian. Nah, anak-anakku sekalian, tema pertemuan kita pada hari ini adalah Maria Teladan Umat Beriman. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kompetensi dasar ataupun kompetensi inti yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Adapun kompetensi dasarnya, 1.2 bersyukur kepada Tuhan sebagai wujud kehidupan beriman Kristiani dalam gereja Katolik. 2.2 bertanggung jawab dan peduli dalam praktik hidup beriman Kristiani. 3.2 memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. 4.2 melakukan aktivitas misalnya mengucapkan doa syahadat, menuliskan refleksi, menyusun doa, mengikuti kegiatan di lingkungan yang berkaitan dengan praktek hidup beriman Kristiani. Adapun indikator tujuan pembelajaran. 1. Menunjukkan rasa syukur dengan berdoa rosario. 2. Terlibat dalam devosi terhadap Bunda Maria di lingkungan sekolah, keluarga, atau lingkungan. 3. Menunjukkan kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan. Menjelaskan peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. 4. Meneladani ketaatan Maria dalam melaksanakan kehendak Allah dengan menyusun doa rosario. Anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran ini, adapun langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama adalah menyimak cerita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengar ataupun membaca kisah cerita tentang Pater Damian. Senja itu di Kepulauan Hawaii, tanggal 11 Mei tahun 1873, seorang imam muda yang berusia 32 tahun berdiri mematung berdoa. Matanya yang coklat memancarkan sayonara kepada dunia. Dengan sukarela, ia mengucilkan diri di tengah-tengah penderita kusta di Pulau Molokai. Pulau mayat-mayat berjalan, disinilah ia mengabdikan diri dan hidupnya. Atas permintaan kakaknya Yosef de Fauster, Damian masuk biara Hati Kudus Yesus dan Maria. Semula ia diterima sebagai bruder Damian, terus berjalan belajar bahasa Latin dan Yunani. Berkat ketekunannya, ia dikirim ke Leuven untuk melanjutkan studinya. Beberapa bulan kemudian, ia ditabiskan menjadi imam di Hawaii. 10 tahun berikutnya, uskup mengatakan bahwa para penderita kusta di Pulau Pembuangan Molokai membutuhkan seorang imam yang mau menetap di antara mereka. Tetapi di mana saya mendapatkan nama yang bersedia? Sebab pulau itu tidak mempunyai hubungan apapun dengan dunia luar. Imam yang bersedia menjadi misionaris di sana terpaksa hidup terkucil di tengah-tengah para penderita kusta itu. Pater Damian merelakan diri. Setelah mempersiapkan diri secukupnya dalam hal keterampilan merawat orang sakit, mulai membalut luka koreng sampai memotong anggota badan yang membusuk, ia didaratkan bersama penderita kusta. 3 tahun setelah bekerja di sana, tanda-tanda kejangkitan kusta mulai kelihatan. Melihat tanda-tanda kusta itu, ia merasa bahagia. Sekarang ia sudah senasib dengan umatnya. Ia meninggal dalam pengabdian sebagai martir cinta kepada sesama.
Sumbernya diambil dari Percikan Kisah Anak Manusia halaman 437. Anak-anak, mari kita coba mengamati beberapa gambar kisah hidup Pater Damian. Gambar yang pertama kita coba melihat Pater Damian membantu mengajar penderita kusta. Gambar berikut, kegiatan berdoa dengan para penderita kusta. Nah, pada keadaan yang gambar ketiga, Pater Damian mengalami sakit dan gambar sebagai diajak kematian. Yang berikut adalah makam di sebelah gereja Katolik Roma. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan kisah singkat Pater Damian, pada kegiatan kedua ini, mari kita melakukan kegiatan menanya. Misalnya, poin pertama, adakah hal yang berkesan dari kisah cerita tadi? Mengapa Pater Damian rela berkorban untuk penderita kusta? Adakah pesan dari kisah tadi? Pertanyaan yang keempat, silakan kalian menemukan sendiri ataupun pertanyaan selanjutnya. Pada kegiatan yang ketiga adalah kegiatan mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi. Kegiatan ini silahkan kalian membuka kitab suci dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Kisahnya tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Nah, untuk memperdalam kisah ini, kalian bisa menonton video berikut ini tentang kabar gembira kelahiran Yesus. Hail, thou that art highly favoured. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favour with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible.
Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Ya, anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, pada kesempatan ini kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman. Nah, diskusi itu kalian sebagai upaya untuk memperdalam teks kitab suci. Kalian bisa membuat beberapa pertanyaan dan disertakan dengan jawabannya. Nah, pada kesempatan ini kalian boleh melakukan kegiatan yang keempat adalah kegiatan mengasosiasi. Kegiatan ini adalah kalian bisa membuat rumusan, kesimpulan, atau hasil diskusi kalian yang lakukan tadi. Kalian bisa memberikan kesimpulan sendiri. Nah, pada poin yang kelima, Ibu juga bisa menyimpulkan dalam kegiatan mengkomunikasikan. Dari rangkaian kegiatan tadi, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, dalam ketaatan imam, manusia menyerahkan dirinya secara total kepada kehendak Allah tanpa sikap tawar-menawar karena didasarkan bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Yang kedua, perawan Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna, maka ia menerima pemberitahuan malaikat dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." 3. Maria selalu bekerja sama dengan karya penyelamatan Allah. 4. Maria senantiasa terlibat dalam karya Yesus dan puncaknya hadir bersama putranya wafat di kayu salib. Imannya tidak goyah. Dan yang keenam, Bunda Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam suka dan duka, sehingga gereja menghormati Maria sebagai tokoh iman yang murni. Ketujuh, keteladanan Maria yang kuat dari Maria sendiri adalah sikap kerendahan hati dan kesetiaan. Kedelapan, ketaatan iman yang sempurna ditunjukkan oleh Maria harus menjadi pedoman hidup kita dalam hidup beriman. Dalam hidup sehari-hari kita harus memandang bahwa setiap peristiwa hidup sebagai bagian dari karya Allah yang menyelamatkan semua orang. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Pater Damian kepada kita, setia dengan panggilannya masing-masing, khususnya mengabdikan diri kepada sesama yang menderita dan yang membutuhkan bantuan kita. Anak-anak, ada pun tugas yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah jelaskan kedudukan Maria dalam sejarah keselamatan. 2. Jelaskan peranan Maria dalam hidup dan karya Yesus. 3. Mengapa kita harus menghormati Bunda Maria? 4. Mengapa Bunda Maria kita harus dijadikan sebagai teladan dalam hidup beriman? 5. Berikan contoh devosi atau bentuk penghormatan kita kepada Bunda Maria. Nah, untuk tugas keterampilan, silahkan kalian membuat susunan doa rosario. Pilihlah salah satu dari peristiwa doa rosario. Anak-anak, sekian saja kegiatan pembelajaran tadi. Nah, untuk itu sebagai informasi pertemuan berikutnya, yakni kita telah menyelesaikan 2 kompetensi dasar dan 6 materi pokok dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk memperdalam materi, pertemuan berikutnya akan diberikan soal-soal berkaitan dengan materi yang sudah diperoleh. Soal tersebut berupa PDF yang didistribusikan melalui WA atau GCL. Yang berikut, bagi siswa yang mengikuti pembelajaran melalui luring, bisa mengambil soal fotokopi di sekolah. Setiap tugas pada setiap pertemuan dan soal yang akan datang diberikan penilaian harian, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Anak-anak, mari kita menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus dan memberikan kami seorang Ibu Maria yang menanti panggilan-Mu. Kami mohon, tanamkanlah semangat ketaatan dan kesetiaan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami taat pada kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala cobaan dan dosa, dan berikan kami kekuatan bersama Roh-Mu yang kudus, agar selalu setia pada jalan-Mu. Doa dan harapan ini kami sampaikan lewat perantaran Putra-Mu Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.